dan yang kecil sedang, rambut yang gimbal gitu. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Awe Horor kembali lagi ke mode horor. Dan Awe Horor di sini akan menelusuri sebuah tempat yang udah lama nggak dihuni, atau ini dulunya sih bekas kayak gudang sih, yang setahu aku ya. Karena ini cukup jauh di tengah hutan. Jadi konon katanya di sini banyak hal-hal yang terjadi, seperti banyak sosok yang menampakkan wujud, karena banyak juga orang yang sering datang ke sini. Dan dulu sih ada penjaganya, dan penjaganya itu pun sering kayak diganggu gitu. Tapi kita coba mencari ke dalam, ada cerita apa yang kita dapat atau pengalaman apa yang kita dapat, dan kita nggak tahu juga nanti apa yang terjadi di dalam. Oke, nggak perlu berlama-lama juga kita. Yang penting kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Support kami terus untuk menuju 100k dan seterusnya. Intinya jangan pernah bosan dan selalu support kami. Oke, tak perlu berlama, langsung let's go. Oke, mungkin kami udah masuk ke dalamnya. Jadi ini kayak dulunya kayak gudang lah ya? Atau gudang kan? Jadi setahu aku memang dulunya ini gudang, karena letaknya pun cukup jauh nih, Mas, di tengah. Aku ngerasakan hal yang beda datang ke tempat ini. Benturannya di lutut. Jadi waktu kita lagi nyiapin barang tuh kan, aku bakar gaharu itu. Di situ tuh. Langsung terasa ya? Terasa. Jadi ini betis. Telepon. Jadi betis itu terasa kayak diikat. Oh, jadi kayak nggak mau jalan gitu ya? Iya. Kayak Berat gitu ya? sini. Yang paling berat sih di bagian kanan. Tapi kerasa juga di bagian kiri. Tapi kiri nggak terlalu berat. Kanan yang berat kali berarti. Terus tadi waktu masuk itu udah ngerasakan hawa dingin. Mungkin ada beberapa makhluk yang dimana posisi itu makhluk, dia takut terjadi keributan di sini. Jadi dia kayak menyampaikan sinyal, dia menghindar dulu makhluk itu. Kedatangan kita itu yang aku rasain. Tapi kalau dari Bang Put sama Bang Riko ataupun engkau Nanda, kan kadang berbeda tuh rasanya. Ya. Tapi yang dari aku sih di bagian kaki biasa, tapi di bagian pinggang sama pundak ini sih terasa kayak berat. Berat baru, memang pas baru masuk memang hawa dingin yang aku rasain. Tapi dah semakin lama aku berdiri sini, dah semakin bagian dada ini kayak terasanya kayak mana ya ungkapinnya? Kalau dada sih aku udah kerasa dari tadi. Cuman kerasa bukan mau masuk, mau pingsan. Iya, kerasa bukan mau masuk, tapi kayak dia di sini sosoknya yang aku gitu sih. Iya, bekap. Ya? Jadi kayak energi dari kita itu tertutup, terus dia itu kayak ngebekap di sukma. Mainnya di sukma, yang dikata kesadaran kita ingin diambil Ya, betul. Gitu. Cuman nggak tahu ini sosok apa. Sosok apa masih belum nampak. Intinya ini sosok cukup keras. Gitu. Itu sih, Bang Put. Dari Bang Put, Bang Riko. Kalau saya tadi pas kita mau masuk dari luar tadi itu
nggak tahu, langsung ada terasa itu langsung ke ulu hati ini. Awal masuk dari luar tadi, habis itu jalan ke sini itu mau masuk ke dalam, memang di dada ini memang lebih kencang itunya. Iya. Deg-degannya itu. Lebaran ya. Betul. Betul, hampir sama juga kayak Bang Nani. Karena tadi waktu aku mau masuk lihat Bang Putra nih kan, Bang Putra ada jongkok tuh. Aku udah ngerasa ini udah nembak ke Bang Putra. Jadi ada sosok yang dimana sosok itu cukup besar kekuatan atau energinya, yang paham juga dengan diri kita. Dan kita bawa beberapa kuncian yang mungkin kuncian itu berbentur sama mereka. Jadi kayak gini loh, kita bawa kuncian yang cukup besar, yang besar dari mereka kesambung gitu kan. Jadi mereka kepancing juga. Jadi kayak saling bentur gitu ya. Iya, jadi langsung yang besar. Padahal niat aku bawa itu kan karena memang dari rumah tadi perasaan tuh kayak ngerasa nih Gak enak gitu ya. gak enak gitu, bawa itu aja kayak gini, apalagi nggak bawa gitu kan. Dari sosok yang untuk digali pengalamannya, aku dapat, cuman masih samar. Dari badannya sih jelas, badannya jelas. Dari postur badan jelas, cuman muka samar. Mukanya nggak disamarkan gitu, masih belum. Bukan disamarkan, tapi nggak terlalu terkoneksi ke muka. Cuman lagi berusaha. Karena ada gangguan nih di diri aku nih. Dia kayak ngebaca aku ingin menggali suatu hal di sini. Jadi sosok yang ngebaca ini kayak berusaha mengganggu dari mereka. Jadi kayak mau fokus pelan gitu, jadinya baru bisa. Dan mungkin itu ada sangkut pautnya sama sosok yang cukup besar ini gitu. Gitu. Ini mual aku rasanya. Sama juga. Saya juga jadi mual. Situ tadi hampir. Ya, lihat Bang Riko pun tadi kan udah mual. Tadi waktu bicara itu udah nembak juga dia. Cuman sorotan ini banyaknya itu kita nih pas nih. Kayak jalur gitu ya. Ini pun betis aku makin sakit. Sama, ini betisnya goyang. Lemas kan? Iya, lemas, serius, lemas. lemes mana? Atau ini jalurnya nih? Iya, aku nggak tahu, pengen di sini aja tadi. Padahal di situ kan ada, di situ ada. Malah di sini banyak juga barang-barang yang tajam gitu kan. Atau kita nyingkir ke sana? Nggak apa-apa, kita masih pengalaman kan. Masih pengalaman sih nggak apa-apa. Dapat lah aku sosoknya. Dapat. Udah bisa kok sketsa atau masih mencari lagi deh? Untuk pertama mungkin langsung kesambung. Yang dia pertama rasakan, sosok yang kita mau gali ini, dia ngerasakan sedih. Sedih. Yang kedua dia ngerasakan trauma. Yang ketiga dia mencari tempat yang pengap. Pengap bukan berarti dingin, tapi panas. Karena badannya itu dia ngerasa di mana posisi dia berada selalu nggak cocok tempatnya. Dia malah pengen yang hangat ataupun panas gitu. Yang kau bicarakan Resah, trauma, apa sih, sedih ya? sedih. Sosok perempuan ya? Perempuan. Perempuan kan? Jadi bisa dibilang bentuknya tuh dia gini gitu. Kayak Bungkuk. Terus di bagian perut itu nantilah aku gambarkan aja biar lebih ini kan, karena kita gambar kan. Intinya guys, kami kasih tahu di tempat ini kami ngerasakan benturan yang cukup parah. Iya, betul. Ada gesekan yang berat yang dimana posisinya baru aku rasakan di malam ini di penelusuran, dimana kaki itu kayak di rantai gitu, terus nembak semua. Iya, betul. Gitu. Itu aja sih. Dan kita coba untuk menggali sosok perempuan itu. Untuk lanjutnya break bentar. Oke, mungkin sambil menunggu Awe men-sketsa, kita break dulu sebentar. Intinya
Support terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke. Oke, mungkin Awe sudah selesai menggambar sosok yang dibicarakan tadi, sosok perempuan. Bisa ditunjukkan? Ya. Jadi dia itu, ini tinggal tulang aja nih. Di bagian perut itu yang ada pembengkakan gitu, kayak ada cairan. Oh ya? Cuman dia ini seperti apa ya? Di sini ada luka bakar di dekat Perut. samping. Ya. Jadi ini tapi mukanya itu udah betul-betul kulit, tapi sedikit aja daging, jadi udah bentuk tengkorak gitu. Mata udah blok gitu. Baunya pun, terus aku tahu waktu kita mual, memang karena dia nih, dia yang mual. Iya, karena dari posturnya. Terus rambutnya itu udah kayak orang-orang apa? Yang kalau smoothing itu yang kayak keriting-keriting yang itu bang. Oh, curly ya. Kayak gitu tuh rambutnya udah, tapi udah hancur kali, udah kayak kawat lah tuh rambutnya. Cuman usianya bisa dibilang masih muda gitu, masih muda. Tuh. Apa yang kau rasakan ketika sosok? Tadi Le, pas kau gambar kan aku di samping tuh. Di bagian kepala, di leher, sampai kepala tuh panas. Panas baru agak ke bawah. Panas juga. Dari tapi jalurnya dari kepala. Langsung ke bawah tuh langsung ke panas gitu. Terus Itu yang aku rasain. terkoneksi nggak sama Tapi dia? yang aku dapat kayak ada dia meninggal tuh kayak nggak wajar sih. Setahu Iya. aku ya. Yang aku dapat dari pandangan aku nih, kayak di bagian itu kayak kebakar kulit, kayak kebakar gitu. Di bagian muka. Pokoknya aku kayak Dia ada mau cerita nggak? ada Le. Ada. Langsung kayak panas semua badan aku. Tolong. Hawanya mual, Ya umur. panas, dingin. Terus ketika kita menggali cerita dia, ada sosok perempuan juga Ada. belakang sini, mau digali juga. Tadi yang di waktu kita break tadi, suara orang ketawa itu Gimana? tak ada tadi di samping sini ada tadi. Kayak suara ketawa tadi. Tadi abang-abang itu mungkin dengar tadi. Dengar nggak bang? Ada bang Dines? Iya. Malah aku Jelas sekali sama tadi. aku yang nggak dengar. Aku nggak dengar apa-apa serius. Apa-apa. Kami dengar dari Jelas sana. suaranya. Dan jangan perempuan yang baru datang, Baru datang. Nah, ini dia merinding lagi. Sama kita berdua kita.
Langsung naik dadakan. Oke, mungkin guys kalau memang ada sketsa sosok-sosok yang mungkin nanti akan jadi tambahan ataupun dengan apa yang kami ucap, kalian penasaran juga sosoknya, mungkin nanti kita akan gambar dengan apa yang kita dapat di akhir nanti. Nah, karena kita udah booking atau kunci sosok tadi yang awal digambar, kita mau fokus ke situ dulu. Tapi ada juga beberapa sosok nanti akan ditayangkan di situ. Ada yang rasa nggak? Fokus dulu ke situ. Aku dari tadi memang fokusnya ke perempuan ini. Ya hawa panasnya, panas dinginnya, sampai di bagian ininya dia sakit kali. Iya, engkau bisa cepat apal, aku udah berat nih soalnya nih. Enggak, kau ngebacotnya udah. Terbalik berarti posisinya. Bang Put sini. Mic-nya terbalik kalau gitu. Enggak pas posisinya aja enggak. Oke guys, Nanda mencoba untuk menggali sosok itu karena aku bilang kalau bisa langsung masukin kita ngomong. Karena kepala nih berat kayak ditarik. Kayak ditarik ada yang narik gitu. Mata pun panas betul. Sosok ini menyebabkan mual. Permisi. Nampaknya Nanda masih. Jangan dipegang. Oke. Bisa kamu berdiri. Bisa kamu berdiri. Oke. Kita bisa berbicara sebentar. Kami tidak ingin mengganggu dan kami tidak ingin menyakiti. Sebelumnya kalau boleh tahu, ini saya manggilnya apa nih? Siapa namanya atau ada sebutan? K. Apa? Panggil saja. Panggil saja. K. Oke, K. Maaf, kamu udah berapa lama di sini? Saya baru di sini. Kamu baru di sini. Kamu kenapa bisa kayak gini? Kita langsung ke inti karena banyak serangan. Saya Kamu terbakar. Kamu terbakar. Apa yang menyebabkan kamu terbakar? Bisa sedikit sampaikan sesuatu. Satu ledakan. Ledakan Bisa diceritakan sedikit. Kejadian apa? Ledakan apa itu? kebocoran gas. Oke. Saya tidak mengetahuinya. Kamu tidak mengetahuinya. Profesi kamu pekerjaan. Kamu sudah bekerja? Ya, Udah. sudah. Saat kejadian itu kamu sempat ditolong atau Tidak sempat ditolong. di rumah atau di mana nih? Di rumah siapa? Di rumah hangus terbakar. Oke. Apa yang bisa kami bantu? Ada yang bisa kami bantu? Kenapa? Kamu Hanya ingin tenang. hanya ingin tenang. Oke. Apa yang buat kamu nggak tenang? Setiap kamu apa? Di tempat yang saya tinggalkan, saya diganggu.
diganggu. Setiap kamu berpindah tempat kamu diganggu. Karena Rupa, fisik, oke. Apa yang membuat kamu tertahan di alam ini sampai kamu tidak menemukan tempat yang tenang? Apa ada suatu hal yang pernah kamu lakukan? Maaf kata hal negatif yang sering jadi amalan kamu. Agama kamu apa? Hah? Apa? Berarti nggak punya agama tadi ya? Bagaimana? Soalnya geleng-geleng kan? Oke. Jadi di pembicaraan kita tadi ada yang dekat, ada yang ganggu, apalagi di sini nih, ini udah muncul sosok besar, hitam, mukanya putih, tuh besar kali bang, setinggi ini ngelihat kita dan lontot kayak gini, tinggal nunggu aba-aba kita lengah aja. Cuman yang aku dapat dari sosok tadi waktu kita nanya, dia tuh langsung nunduk kayak takut. Dia udah tahu ada yang akan membahayain kita semua gitu. Jadi makanya aku paksa agamanya apa? Kenapa dia tidak ingin? Dia agamanya Islam tuh yang aku dapat tadi. Secara batin dia Islam. Terus posisi kenapa dia ditahan? Karena semasa hidupnya dia selalu menyepelekan ibadah. Di saat dia hal kayak gitu dia nyampaikan secara batin. Dia memang tidak sempat untuk merubah dirinya gitu. Dalam waktu yang dimana posisi ya masa-masa itu dia ngerasa masih lengah lah dalam ibadah dan mati dalam keadaan beragama Islam tetapi tidak pernah menjalankan sama sekali. Tapi yang aku dapat sedikit kayak dia ada permasalahan sama kedua orang tuanya nih, yang membuat kayak kedua orang tuanya itu kayak gimana ya, selalu nangis terus gara-gara dia. Yang aku dapat pun makanya aku tanya rumah sendiri nggak, soalnya tadi aku nampak hanya dia tidak berada di tempat tinggal dia, yang dimana kasus itu dia sendiri yang kena. Iya betul. Gitu. Nggak dapat aroma bahwa di situ lingkungan keluarga, tapi lingkungan teman gitu. Dan dia numpang di situ. Itu sih. Aduh sakit pinggang. Susuk itu masuk pinggang aku terus sakit. Kenapa bos? Itu tuh. Terus tadi waktu nampak posisi yang hitam besar tadi tuh. Iya aku memang kayak terasa memang ada yang langsung datang. Dia langsung nunduk like kayak nggak mau banyak cakap lagi gitu. Sini ada kepala perempuan di sini. Kepalanya aja. Kepalanya aja itu. Kepala perempuan di sini. Perempuan tapi kepalanya aja. Terus di situ tuh nongol orang badannya kurus. Tapi posisi dia tuh ada tanduk sininya. Kayak iblis gitu. Cuman postur manusia. Badannya tuh merah semua. Kurus. Kayak Bang Riko nih, cuman kurus lagi. Gitu. Nggak berbaju, cuman di sini ada tanduk tanduk kecil. Botak ya? Ngelihat ke arah sini tuh gini dia miring terus ngelotot kayak ini, masih mantau. Tapi yang seram yang ini nih, besar kali tadi. Makanya dia kayak nggak mau banyak omong, sampai yang aku dapat juga sampai dia geleng-geleng, dia tuh kayak takut gitu. Geleng-gelengnya karena takut. Iya, makanya gitu. Dia gini-gini terus. Kayak dia gini loh yang aku rasain, dia tidak nerima dengan rupa dia yang kayak gitu. Dia masih menganggap dirinya itu manusia. Betul. Terus kalau ketemu hantu yang lain, sosok yang lain, dia pun takut. Padahal fisik dia itu juga seram gitu. Sama-sama seram. Jadi waktu dia nunduk pun nampak situ yang ada kepala ibu-ibu di sini tuh. Nampak lagi situ, aduh. Dia langsung nunduk aja. Diajak ngomong pun jadi takut dia. Jadi diam aja. Aku dengar orang ngomong, tapi dimensi halus yang dimana katanya jangan ganggu.
Kita ganggu siapa? Kita ganggu siapa nih? Masalahnya ih Bang Din, belakang abang gondrong kali tuh orang. Anjir. Sumpah banyak kali perempuan ini. Sumpah gondrong kali tuh orang. Perempuan itu gondrong kali. Telinga aku diganggu, Lek. Dia sini waktu aku lihat kan, dia lewat gini. Gitu. Perempuan tapi. Pergi. Di telinga aku kuat kencang kali kayak ngomong pergi. Mak anjir bisikan ini. Perih aja. Abang ngerasain apa? Di sini telinganya agak perih, ini dari belakang ini dorongnya kuat kali. Iya, aku ngerasa itu, aku bilang kepala aku nih kayak ditarik tapi arah sana. Gitu. Terus makhluk-makhluk aneh itu udah banyak berkumpulan di sini, itu udah banyak gitu. Pantasan agak nyesek rasanya. Iya betul, Bang. Di bagian ini. Tadi bisikan itu kencang kalau di telingaku. Perasaan aku ada perempuan ketawa di belakang. Situ. Katanya. Iya, aku dengar. Tapi bentar ya sekilas. Apa mungkin yang tadi itu ya? Auranya tuh kayak ngedorong. Ya, jadi mereka yang lain tuh makin dekat. Makin dekat. Mungkin Gitu. numpuk jadinya. Yang seram tadi 2 yang aku dapat itu di daerah sini semua rata-rata nih munculnya. Yang besar sama perempuan tuh gondrong kali rambutnya. Dan postur badan yang kecil, sedang, rambut yang gimbal gitu. Permisi. Kami... Oh, ini yang badan merah tadi nih. Ini yang badan merah tadi. Kamu mau apa? Hah? Kamu kan sudah melihat dan mendengar pembicaraan kami. Kamu kan tahulah berarti. Sekarang saya tanya, kenapa kamu merasa marah ataupun tersinggung? Karena ini wilayah saya. Kamu yang menguasai. Yaudah, saya minta maaf. Cuman memang tadi di awal kami meminta izin ataupun berdoa tadi tidak melihat kamu. Kamu baru keluar dari arah sana soalnya. Apa yang kamu mau? Saya tidak suka kedatangan manusia. Kamu tidak suka kedatangan manusia. Penyebab apa penyebab? Semua yang datang ke sini hanya mengambil sesuatu yang ada di sini. Mengambil. Dan tidak bertanggung jawab. Baik, kami tidak mengambil apa yang mereka seperti orang-orang yang datang. Kami hanya mencari cerita, tidak mengganggu. Dan saya merasa terganggu dengan apa yang kalian bawa. Hal itu tidak mengganggu kalian. Kalau kalian mengganggu bagian kami, mungkin mereka akan ada penolakan. Kalian merasa hal itu karena kalian udah menyerang kami masalahnya. Dia nggak suka cahaya. Apa itu? Mana. Iya, energinya kuat kali. Jangan baring di sini karena ada kasur yang lebih baik.
ada kasur yang lebih baik. Apa nih? Duh, berat kali kalau aku ya. Dia merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan. Karena penyebabnya ada manusia lain mengambil hak dia. Sesuatu yang dia jaga. Itu bising kali di atas. Terus mereka mau mukul rata. Karena kita datang sini, mereka kira kita ngambil hal kayak gitu. Berarti jenis kayak barang-barang mistis gitu lah ya? Iya bang, barang-barang mistis yang ditarik orang, dimanfaatkan kekuatan atau energinya, dan berhasil mereka marah sama kita, gitu. Karena masih ada barang yang lain lagi dan mereka takut barang itu diambil. Cukup beberapa barang aja yang lepas, kita jaga ketat barang kita. Tapi posturnya memang kayak iblis, merah badannya gitu. Kayak karena merah tanduknya itu. Tanduknya ya? Ada tanduknya gitu. Bisa dibilang kayak pemimpin lah dia. Kayak yang lain tuh pada apa nih? Kayak bawahannya semua gitu. Tadi aja ngeluarinnya juga cukup kuat gitu. Biasanya suatu energi tarikan dengan mereka bisa, tapi harus berapa kali baru gitu. Cukup ada. Aku nih jadi linglung aku nih. Aku bingung. Cukup ngeri. Yang besar tadi juga, yang hitam itu kita nggak tahu tuh kenapa. Tapi memang mereka tatapannya sinis. Apalagi kepala tadi tuh, kepala Ibu-ibu tadi. ya ibu tadi tuh. Kenapa tuh nggak tahu ada apa. Cuman aku ngerasakan sesuatu hal keilmuan. Yang dimana keilmuan itu menyangkut orang. Orang yang dimana posisinya mereka mengambil atau membuang nih jatuhnya. Sabar. Ini ada yang aneh. Ada yang aneh, betul. Aku ngerasain pas sosok dari keluar, aku agak linglung sebentar, bingung. Ini ada sangkut paut sama manusia. Bahaya juga. Ada manusia yang menyembunyikan ilmunya. Di sini. Itu yang ngebuat kita masuk tadi berat. Itu yang ngebuat kita masuk tadi berat. Itu yang ngebuat kita masuk tadi berat. Jadi dia kayak di mana posisi? Di sini juga ada beberapa kelompoknya yang disimpan baru-baru ini, gitu. Aku nggak bisa nanti aku sketsa, tapi nanti akan teman halus jelasin juga. Cukup berat.